Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Taiwan lagi yang berjudul Rob Curse. Ayo kita mulai. Persahabatan yang diawali dengan pertemuan singkat di tahun 2008. Lian mempunyai cita-cita sederhana yang ingin menikahi cinta pertamanya 10 tahun mendatang. Suatu hari, Lian malah ditemukan tergantung di sebuah ruangan di sekolahan. 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2018, seorang gadis terlihat berjalan di hutan dengan mengenakan baju pengantin sambil menangis. Dia menaiki kursi yang di atasnya sudah tersedia tali tambang yang menggantung. Gadis itu menangis sambil mengatakan tidak mau, tapi berbalik dengan badannya yang seakan tidak bisa dikontrol. Dia pun akhirnya mengakhiri hidupnya di sana. Berita yang tersebar mengatakan kutukan orang yang mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri semakin banyak ditemukan di sepanjang area pesisir Fujian. Untuk mengakhiri itu semua harus dilakukan sebuah ritual untuk membakar talinya. Selanjutnya, berita tentang gadis itu mengundang perhatian lelaki bernama Jiawei dan Agwei untuk mendokumentasikan kisah tersebut. Berita yang lebih menarik lainnya adalah di tempat itu juga akan diadakan ritual tali untuk mengantar arwah yang akan dipimpin oleh paman Agwei. Katanya sejauh ini tidak ada yang berani menyiarkan langsung soal itu. Untuk membuat konten itu lebih menarik, Agwei berkata telah membayar seorang gadis seksi bernama Huiyi sebagai host. Persiapan ritual sedang dilakukan tepat di tengah guyuran hujan lebat. Setelah hujan reda, mereka pun segera memulai ritual yang bertepatan dengan kedatangan Jiawei dan Agwei. Kamera pun disiapkan untuk merekam kegiatan tersebut. Sebagian pohon di mana gadis itu mengakhiri hidup dibungkus dan diikat dengan mantra lalu dibawa pergi. Dalam perjalanan, bungkusan itu terjatuh ke bawah dan segel pun terbuka. Mereka segera memperbaikinya, tapi sayangnya ada yang tertinggal. Tali bekas gantung itu terlewatkan oleh mereka. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat dan melanjutkan ritual. Tunangan Jiawei yang bernama Suyi datang mengantarkan lampu dan baterai yang lupa dia bawa. Tak berapa lama menyaksikan ritual itu, Suyi merasa ada yang memanggil namanya. Ada sebuah gambaran tentang siswi-siswi sekolahan dan seorang dari mereka menoleh dengan wajah yang penuh luka. Penglihatan itu terhenti di saat Jiawei menepuknya. Di tempat lain, Agwei yang sedang berjalan tersandung tali tambang yang tercecer di jalan tadi. Tongkat di belakang terjatuh dengan sendirinya. Tidak hanya satu, tapi banyak. Dia pun ketakutan dan lari. Di sana dia bertemu dengan Huiyi yang baru nongol. Anehnya, sapu kayu yang tadinya terjatuh kembali tegak seperti semula. Kembali ke Jiawei dan Suyi. Mereka menginap di sebuah rumah milik orang tua Suyi di kota itu, sedangkan Agwei mengantar Huiyi menginap di villa satu-satunya di tepi Laut Changhua. Setidaknya itu kata Agwei. Rumah yang berantakan yang tidak terlihat seperti villa. Acara rekaman tadi segera di-upload dan mendapatkan respon yang cukup baik dari para viewer. Di kolom komentar ada yang bertanya tentang sesuatu yang putih. Suyi yang melihat itu seakan tidak nyaman dan pusing. Di tempat Huiyi, dia merasa ada yang memanggil namanya. Kembali lagi ke Suyi, dia seakan melihat seorang gadis berambut panjang yang duduk membelakanginya. Suasana berubah seperti dia sedang terapung dengan ranjangnya dan mendengar suara tangisan perempuan. Sudah pasti ini terjadi dalam mimpinya. Suyi berjalan perlahan untuk mendekati gadis itu, sedangkan Huiyi masih mencoba mencari tahu asal suara-suara aneh dan mendekatkan telinganya ke wastafel. Dari dalam lubang itu seakan mengeluarkan suara tangisan yang sama seperti terdengar di tempat Suyi berada. Pintu toilet tiba-tiba terbanting sendiri. Huiyi masih berjalan keluar dan setelah itu, keran air seakan meneteskan darah tanpa dia sadari. Di tempat lain, Agwei membawa tali tambang itu dan membuangnya di danau. Kembali lagi ke Huiyi. Malam itu dia melakukan live streaming untuk memperlihatkan tempat aneh yang dia tinggali sekarang. Dari dalam kamar mandi, dia kembali mendengar suara gadis menangis dan memanggil namanya. Air seperti darah itu mengalir keluar dari kamar mandi. Huiyi ketakutan dan segera ingin pergi. Tapi anehnya dia entah melihat apa dan langsung terjatuh. Ponselnya retak dan tiba-tiba ada sebuah tali yang menjerat lehernya. Di detik-detik sekaratnya, dia melihat bayangan sesosok wanita berambut panjang dan memakai gaun putih yang sedang berdiri sambil menatap ke arahnya.
Hui seakan diseret dan tergantung ke atas, dan momen itu menjadi kisah akhir seorang Hui. Kembali lagi ke Sui. Dia terbangun dari mimpinya dan tidak ada yang terjadi setelah itu. Besoknya paman Agwe menemukan jasad Hui dan segera menelpon Agwe. Polisi segera hadir di TKP dan Agwe menjelaskan kepada Jiawei bahwa dia menempati Hui di pondok pamannya karena mereka tidak bisa membayar penginapan hotelnya. Polisi masih harus menyelidiki kasus itu dan menunggu hasil otopsi untuk tahu apa yang terjadi dengan Hui, sedangkan paman Agwe mengatakan Hui mati karena hantu. Kembali ke Sui, dia mendapati memar di sekitar leher dan rahangnya. Di tengah rasa takut dan gugup akan masalah Hui, ada sebuah kabar baik di mana tayangan mereka tembus di angka 820.000 penonton dalam sehari tayang. Jiawei mempunyai ide lain untuk mendongkrak viewer dengan mengambil gambar di tempat kejadian yang menewaskan Hui malam ini. Cerita lompat lagi ke Sui. Dia menghampiri sebuah tempat dan mengingat kenangan-kenangannya dulu bersama temannya yang bernama Lian. Lian adalah gadis pemalu yang memiliki bekas luka di bagian rahang ke leher yang merupakan teman terbaik dari Sui. Malamnya Jiawei dan Agwe tetap menjalankan misi mereka sedangkan Sui lagi-lagi bermimpi tentang gadis berambut panjang yang duduk di dermaga. Dalam mimpi itu, Sui mencoba berjalan ke arah gadis itu dan di saat gadis itu menoleh ke arahnya, tiba-tiba mereka seperti sudah bertukar posisi. Gadis berbaju putih itu berdiri di belakangnya dan Sui lah yang duduk di dermaga. Sui tampak menangis melihat gadis itu dan lebih menakutkan lagi gadis itu ada di belakangnya. Sui pun terbangun. Dia berjalan keluar kamar dan ada sepasang kaki yang berdiri di kamar tanpa dia sadari. Cerita kembali ke Jiawei dan Agwe. Setelah melihat mobil polisi yang pergi, mereka pun segera masuk ke TKP. Di kipas di mana Hui tergantung sudah tertempel kertas Hu, juga masih terlihat beberapa helai rambut yang masih nyantel. Dia terus merekam tempat itu dan mendapati sebuah foto yang mungkin ada kaitannya dengan insiden tersebut, sedangkan si Agwe kebelet di saat-saat tidak tepat. Setelah selesai buang dosa, dia merasakan ada yang menetes di kepalanya, dan ternyata tetesan darah yang berasal dari gumpalan rambut di atas. Dia pun langsung berteriak histeris yang bertepatan dengan kedatangan para polisi. Mereka pun dikejar polisi dan akhirnya berhasil juga kabur. Kembali lagi ke Sui, dia membuka kembali box lamanya dan membuka buku diary-nya dulu. Kenangan-kenangan dulu teringat kembali dan sepertinya ada momen-momen di mana Lian dibully oleh murid-murid lainnya dan Sui hanya berjalan pergi. Sebuah gitar tiba-tiba terjatuh dan di saat Sui merapikan kembali, ada sesosok gadis yang tertangkap di cermin tentu saja tidak disadari oleh Sui. Ketika Sui berjalan keluar, suara tangisan itu terdengar lagi. Setibanya Jiawei di rumah, dia memperlihatkan foto temuannya kepada Sui. Sui seakan mengingat teman kelasnya dulu dan menyebut nama Chen Xiaoli. Diceritakan kembali dulu beberapa siswi dengan sengaja menabrak Lian dan memecahkan kacamatanya. Lian diceritakan sebagai sosok cupu yang selalu diganggu di sekolahan dan tidak percaya diri. Tidak ada yang mau berteman dengannya selain Sui. Suatu hari surat penolakan cinta dari seorang pria pun dibacakan di kelas dan semua murid menertawakannya. Lian sudah pada batasnya dan menampar siswi yang membacakan surat itu. Nah, jadi orang-orang yang ada di foto itu intinya adalah teman sekelas Lian dan Suli dulu yang juga adalah orang-orang yang sering membuli Lian. 2 orang di foto itu sudah tewas dan tinggal 1 lagi. Jiawei menanyakan keberadaan orang di foto itu yang tentunya dia menginginkan informasi untuk kontennya. Sui ngamuk dengan sikapnya yang dinilai hanya memikirkan uang dan masuk ke kamar sambil membanting pintu. Ceritanya dulu Lian mulai mengabaikan Sui dengan berprasangka bahwa Sui lah yang menyebarkan surat itu kepada siswi lainnya. Sui sendiri mengaku tidak tahu, tapi Lian masih dengan asumsinya di mana seharusnya yang tahu surat itu hanya mereka berdua. Dari sanalah pertemanan mereka seakan berakhir. Sui begitu sedih mengingat masa-masa bersama Lian dulu, dan dari luar Jiawei mencoba berbicara padanya. Alasan dia ingin melakukan ini semua adalah untuk masa depan mereka yang akan segera menikah, tapi saat ini Jiawei belum punya tabungan. Di dompet pun tinggal 1.000, sedih em. Nah, makanya karena ada kesempatan ini, dia mencoba memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kita kembali lagi ke sambungan cerita lalu. Karena Lian sudah menampar teman kelasnya,
dia pun tambah dibully rame-rame di toilet. Saat itu Sui turun dari tangga dan melihat pemandangan tersebut. Hui menantangnya untuk membantu temannya Lian, tapi dia tidak berani dan lewat begitu saja. Kembali ke momen sekarang. Jiawei masih sibuk mengotak-atik rekamannya dan kaget melihat penampakan sesosok gadis di rekaman video, tapi sosok gadis itu menghilang setelah diperiksa lebih detail. Di kamar, Sui merasa tidak enak badan dan memanggil Jiawei. Jiawei segera masuk ke kamar dan menemukan dia yang sedikit kejang-kejang lalu memanggil Agwei. Bukannya dibawa ke dokter, mereka membawanya untuk bertemu dengan paman Agwei. Pamannya melakukan ritual untuk menyadarkannya. Bekas memar di lehernya pun hilang setelah ritual selesai. Paman berkata ada sebuah kutukan yang mengikuti Sui sejak lama tapi belum benar-benar matang. Paman menyuruh mereka untuk mencari penyebabnya. Seluruh perbuatan buruk bisa kembali mempengaruhi dan menuntut balas yang takkan pernah berakhir. Oleh karena itu, untuk mematahkan kutukan harus mencari sumbernya terlebih dahulu. Mencari tahu apa yang roh inginkan darinya. Jika tidak, selamanya roh itu akan mengikuti. Jiawei pun mulai dengan pergi ke sekolahan Sui dulu dan bertanya tentang insiden yang pernah terjadi di sekolahan tersebut. Dia juga bertanya kepada orang-orang sekitar tentang siswi yang bernama Xian He yang ternyata sudah pindah rumah. Sedangkan Agwei mencari tali tambang yang dibuangnya tempo hari. Sui sendiri membakar foto-foto kenangannya bersama di tempat biasa mereka main dulu. Di sana dia melihat seorang gadis yang lewat. Entah apa yang membuat gadis itu penasaran, dia mengorek-ngorek abu bekas bakar dan ketakutan melihat foto Lian yang terbakar tidak sempurna. Diceritakan kembali, Lian dipermainkan oleh teman-temannya di suatu tempat. Lian cukup melawan, tapi karena posisinya dia cuma sendiri, dia dengan mudahnya diserang balik oleh salah satu gadis yang bernama Xian He. Xian He membentur-benturkan kepala dan mencakar wajahnya. Setelah itu mereka membiarkannya terkapar di lantai begitu saja. Kembali ke masa sekarang, Xian He merasa ketakutan dan meminta jimat kepada paman. Sewaktu dia hendak pergi, Xian He berpapasan dengan Agwei dan Agwei pun mengenalinya adalah wanita yang ada di foto yang juga menabraknya sewaktu malam ritual tali dulu. Dengan segera dia pun mengikuti kemana perginya Xian He dan segera mengabari Jiawei. Di rumah, Xian He tinggal bersama ibunya yang sedang sakit. Cerita loncat ke Jiawei yang mengabari Sui bahwa dia sudah tahu di mana Xian He tinggal, tapi Sui sudah tidak berminat dan ingin segera kembali ke Taipei. Jiawei meyakinkannya kembali untuk meneruskan misi mereka karena kedua temannya sudah meninggal, dan yang ketiga mungkin adalah Xian He dan yang paling dia khawatirkan adalah keselamatan Sui. Kembali ke Xian He, sewaktu dia sedang sibuk membereskan pakaian, hantu Lian tampak memperhatikannya dan dia kaget ketika ada yang memanggil namanya. Awalnya dia mengira itu ibunya dan berjalan perlahan ke atas sambil memanggil ibunya. Tiba-tiba ibunya muncul dan menyerangnya. Di luar mereka bertiga akhirnya sampai. Xian He masih mencoba bertahan sedangkan di luar Agwei mencoba menerobos pintu dan berhasil. Di lantai atas Xian He mendapati sesuatu dan menghantamkan ke ibunya. Mendengar keributan di atas, mereka pun segera naik dan menemukan ibunya yang sudah tidak sadarkan diri dengan luka di kepala. Di lampu gantung terlihat ada sedikit gumpalan rambut yang nyantel. Polisi datang dan segera mengevakuasi mayat ibunya sedangkan Xian He masih terlihat tidak stabil. Saat didekati pun dia terus berkata maaf dan tidak sengaja melakukan itu. Setelah itu mereka semua menghampiri tempat di mana Lian mengakhiri hidup bersama paman. Debu di lantai bisa berubah menjadi darah di tangan paman. Di atas sana ternyata masih ada sedikit tali yang terikat yang menyebabkan kutukan itu terus berlanjut hingga tumbuh lebih kuat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Itulah mengapa hal-hal yang mengerikan terus terjadi. Paman merencanakan sebuah ritual untuk nanti malam. Cerita kembali ke Xian He. Di rumah itu polisi masih berjaga. Xian He yang sedang tidur merasa ada yang menetes di wajahnya. Sewaktu dia membuka mata, dia kembali takut dan ternyata hantu Lian sudah berada di sana dan segera menarik kakinya. Polwan yang mendengar teriakan Xian He terlambat datang di mana Xian He sudah dalam kondisi tergantung. Cerita loncat ke Sui. Dia menangis mengingat temannya Lian sewaktu menyanyikan lagu ciptaan mereka dulu. Lampu tiba-tiba padam. Jiawei berinisiatif untuk memeriksa sekring yang terletak di ruang bawah tanah dan menyuruh Sui untuk menunggu. Di sana sekilas dia seperti melihat hantu Lian yang berdiri sambil menatapnya.
Jiawei pun penasaran dan berencana untuk memeriksa ke bawah. Di sana dia malah menemukan buku diary merah. Kembali ke cerita masa lalu. Lian diam-diam suka dengan guru kursus Sui dan memintanya untuk memberikan sebuah CD rekaman karyanya kepada guru itu. Awalnya Sui memang ingin memberikannya tapi tidak jadi entah karena apa. Mungkin dilihat-lihat manis juga kali ya ini laki, jadinya Sui juga suka. Setelah itu dia mengaku kepada Lian sudah diserahkan. Nah, terus Sui mengarang dan memberikan surat balasan penolakan palsu yang membuat Lian menangis dan patah hati. Entah gimana ceritanya surat itu ada di tangan teman-temannya yang lain yang menyebabkan Lian dipermalukan di kelas. Dan kejadian-kejadian yang gue sebutin tadi. Lalu ini lanjutan dari pencakaran wajah Lian ya. Jadi hari itu ternyata dia mau ikut hadir di pesta. Tapi karena wajahnya rusak, dia akhirnya tidak masuk dan melihat dari jauh. Di sana dia melihat Sui bersama guru yang dia suka. Saat itulah dia merasa dikhianati dan berjalan pergi sambil menangis. Lian memilih untuk mengakhiri hidup hanya karena sakit hati. Kembali ke masa sekarang, Jiawei mendengar tangisan seorang gadis yang dia pikir adalah Sui. Setelah disenter, dia pun kaget melihat Kunti yang menangis sambil jongkok. Dari yang menangis, sekarang dia ketawa-ketawa sambil membentur-benturkan kepala. Ternyata setelah dilihat-lihat lagi, itu memang Sui yang sedang kerasukan. Habis ketawa dia pingsan. Jiawei segera membawa Sui keluar dari tempat itu dan membawanya ke ruang sekolahan yang akan diadakan ritual. Rencana paman sekarang adalah untuk memanggil roh Lian dan berbicara dengannya agar meredam kebenciannya. Angin bertiup kencang, suara tangisan pun terdengar. Tali jemuran terjuntai dengan sendirinya, tali-tali merah yang digunakan untuk memagar mereka pun bergerak kencang. Sui berjalan tanpa sadar yang ingin menuju tali tersebut. Paman menyuruhnya untuk berhenti dan Sui yang kerasukan pun membuka mata. Paman menyuruhnya untuk mengeluarkan semua kebenciannya dan berkata akan membantunya meminta Tuhan agar memberikan keadilan. Dia pun menangis sedih dan berteriak histeris. Bola lampu pecah, api padam dan Sui pun pingsan. Situasi tak terprediksi. Paman blank, tidak tahu harus mengambil langkah apa setelah itu. Sui tiba-tiba ditarik entah kemana dan hilang. Hantu Lian tiba-tiba muncul di belakang paman dan menariknya. Beruntung Jiawei berhasil menahannya. Sekarang tinggal satu-satunya harapan yaitu si Agui. Paman menyuruhnya agar segera membakar tali tersebut. Setelah mendapatkan tali, hantu itu muncul di hadapannya dan seketika Agui seperti ditarik ke belakang. Agui terpental dan pingsan seketika. Tak jauh dari sana, Sui tiba-tiba muncul dan ingin bermain dengan gantungannya. Tali itu melilit leher dan pelan-pelan mengangkatnya. Paman berteriak untuk segera membakar talinya. Hantu itu mencekiknya dari bawah sedangkan Jiawei masih ribut dengan mulutnya dan tidak melakukan apa-apa. Aduh si Acong. Setelah diteriakin sama paman baru dia bergegas. Hantu itu terlihat menangis antara sakit hati dan rasa pertemanan. Gambaran masa lalu pun kembali dipertontonkan. Masa-masa mereka yang senang dan sedih bersama. Sui pun meminta maaf dan mengaku bersalah kepadanya dan pingsan. Hantu Lian melepas tangannya dan dia pun terbakar seperti tali jemuran itu. Ritual akhir pun dilakukan yang membuang semua yang berhubungan dengan Lian. Sui pun selamat dan mereka berkendara untuk kembali ke Taipei. Tapi ada sedikit keanehan di mana pantulan Sui di kaca mobil itu wajahnya terlihat seperti Lian dan tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.